Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur. Kami seluruh keluarga Kerajaan Surga boleh bergabung dengan Gereja Lapas Perempuan di Manokwari. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, satu kehormatan kami boleh melayani putri-putrimu yang ada di Lapas Manokwari. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah kami semua, terkhusus untuk anak-anak-Mu yang ada di Lapas Perempuan Manokwari. Engkau Roh Kudus sendiri yang akan menjamah mereka. Engkau yang membuat hati kami ini menjadi seperti tanah yang subur, Tuhan. Supaya setiap kali kami mendengar benih firman-Mu, benih firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat atas kehidupan kami. Sehingga ketika kami dengar firman, ada perubahan dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi orang yang stuck, yang begitu-begitu saja dan tidak ada perubahan dalam hidup kami, tetapi karena kami menyediakan tanah hati yang bersih, sehingga setiap benih firman-Mu Tuhan akan berakar, berbuah lebat dan mengubah kehidupan kami, terkoneksi terus dengan kerajaan surga. Terjadilah atas kami. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu sinyal yang di atas. Kuasa kegelapan yang hendak mengganggu sinyal kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, dan kuasa api Roh Kudus membersihkan setiap sinyal dan para malaikat Tuhan berjaga di sekeliling kami. Roh Kudus ambil alih dan ada surga terbuka atas Manokwari, atas lapas ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Shalom Ibu. Ya, kasih saya senyum yang sangat lebar. Ya, jangan jangan kalau mau dengar firman dengan hati yang apatis, ya. Jangan mendengar firman dengan hati yang apatis, tetapi mari belajar mendengar firman dengan hati yang bersih. Ya, sesuai dengan Matius 13, kalau kita menyiapkan hati yang bersih, hati yang percaya, maka setiap benih firman yang kita dengar itu akan mengubah hidup kita dan itu merupakan membuat kita punya koneksi dengan kerajaan surga ya. Yang percaya katakan amin. Oke, Tuhan, mari supaya semuanya bisa mendengar dengan baik. Hari ini kita akan belajar Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6, buka semua di Matius 6. Ya, semuanya sudah pernah mendengar firman ini, tetapi hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh apa mau Tuhan atas firman hari ini. Matius 6, 25 sampai 34. Ini yang sedang terjadi, hari-hari ini yang sedang terjadi atas anak-anak Tuhan. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ya, saya bacakan di ayat yang ganjil, ibu-ibu semua yang ada di lapas perempuan Manokwari baca di ayat yang genap ya. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Amin. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Malah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada
dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu Khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, ini yang berkata siapa? Yang berbicara ini siapa? Tuhan Yesus. Ya, sorry. Yang berbicara ini adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang berbicara, kalau Tuhan Yesus yang memberikan firman, artinya bahwa kita harus memperhatikan. Yang percaya katakan amin, kasih jempol supaya saya tahu. Oke. Jadi kalau yang berbicara itu Tuhan Yesus, maka seharusnya kita mendengarkan dan percaya dan mengerjakannya. Amin, kasih jempol. Oke. Tetapi yang sering terjadi, manusia mengabaikan setiap perkataan Tuhan. Ya, yang terjadi adalah manusia mengabaikan setiap perkataan Tuhan. Dan akibatnya apa? Mereka mengalami yang namanya terpisah dari Tuhan. Seperti Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, ketika Adam dan Hawa tidak mempercayai firman Tuhan, maka iblis masuk dan iblis berbicara yang melawan firman Tuhan, yang mengakibatkan Adam dan Hawa mempercayai tipuan iblis. Demikian yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan tidak berfokus kepada firman yang ditulis di dalam Alkitab, anak-anak Tuhan tidak berfokus mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang dibaca, maka engkau rentan dengan suara iblis. Engkau rentan terhadap tipuan-tipuan iblis. Itulah yang terjadi di banyak anak-anak Tuhan. Akibatnya apa? Mereka benar-benar terpisah dari Tuhan. Walaupun mereka ibadah di gereja, walaupun mereka melakukan pelayanan, walaupun mereka sibuk berdoa berpuasa, tetapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, maka sesungguhnya engkau sedang terpisah dari Bapa di surga. Nah, kehidupan yang terpisah dari Bapa di surga mengakibatkan engkau hidup di dalam kutuk. Sementara Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan kutuk. Kalau ibu-ibu dan bapak ibu semuanya yang mengikuti Zoom, engkau mendengar Ulangan 28 sangat jelas ya. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Ya kan? Ulangan 28 dicatat saja, setiap anak-anak Tuhan wajib mencatat firman supaya nanti engkau apa namanya mengulang-ulang karena Yosua 1 ayat 7 sampai 8 itu berkata begini loh.
supaya engkau ini berhasil, supaya engkau ini beruntung, supaya hidupmu itu baik, bejo. Bejo itu kalau bahasa Jawanya itu beruntung ya. Beruntung kemanapun engkau berada, engkau selalu beruntung. Maka kuncinya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Waktu engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau memiliki masa depan yang sangat ajaib. Sebab apa? Engkau sedang hidup di dalam penyediaan Tuhan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Mereka hidup di dalam Taman Eden dalam penyediaan Tuhan, komunikasi terus dengan Bapa di surga, dan itulah sesungguhnya kehidupan yang Tuhan inginkan. Meskipun bumi, engkau tinggal di bumi, engkau connect terus dengan kerajaan surga. Itulah kehidupan yang Bapa inginkan atas anak-anaknya. So, Tuhan kirimkan Yesus Kristus untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran. Sampai di sini paham ya? Yang paham kasih jempol. Ah, nah, yang terjadi orang sudah baptis, orang sudah percaya sama Yesus, tetapi kesukaannya bukan firman, tetapi Instagram, ya toh? Kesukaannya Facebook, ya kan? Kesukaannya sinetron, ya kan? Kesukaannya drakor. Itulah saat-saat manusia terpisah dengan pola kerajaan surga dan hidup dengan pola dunia yang ditawarkan oleh iblis. Maka Kolose 2 ayat 14 yang seharusnya segala kutuk di dalam hidupmu itu sudah dihapuskan, tetapi engkau tetap hidup di dalam kutuk. Kolose 2 ayat 14, sesungguhnya Tuhan sudah menghapus surat hutang dosamu, ya kan? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua dosa pelanggaran kita ini sebetulnya sudah diampuni. Semua kutuk dosa akibat nenek moyangmu, nenek moyang saya melakukan banyak dosa, dan dosa itu turun kepada 3-4 keturunan. Sesungguhnya kutuk dosa itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seharusnya kita ini tinggal menyelaraskan hidup kita dengan firman. Nah, sekarang gini, perhatikan ya, Bapak Ibu semuanya, terutama khususnya saudara-saudariku yang ada di lapas Manokwari ya. Kenapa engkau jatuh bangun terus di dalam tipuan iblis? Karena apa? Pikirannya masih di penjara oleh tipuan iblis tadi, ya. Engkau mungkin sudah baptis, engkau mungkin sudah menjadi manusia baru. Tuhan berkata, kalau engkau terima Yesus, maka engkau menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Tapi kenapa aku nggak ngalami, Bu? Aku ini pikiranku kepengen terus melakukan hal-hal yang di luar firman. Bahkan aku tidak memiliki haus dan lapar akan firman. Kesukaanku nonton drakor, kesukaanku nonton status orang, kesukaanku ngulik-ngulik terus di Instagram. Aku tidak punya kekuatan untuk membaca firman. Bahkan kalau aku membaca baru buka Alkitab, mataku sudah pedes, sudah ngantuk. Betul nggak? Itu yang terjadi? Betul? Nah, itu karena apa? Iblis tujuannya cuma satu, yaitu memutuskan koneksimu dengan Bapa di surga. Apa? Ulang kata-kata saya. Iblis tujuannya, ayo ngomong. Iblis tujuannya adalah memutuskan hubungan saya dengan Bapa di surga. Sehingga saya tidak punya keinginan untuk belajar firman, saya tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan, saya tidak punya pemahaman firman Tuhan, supaya apa? Supaya koneksimu dengan surga terputus. Itu loh keinginan iblis.
Nah, waktu iblis berhasil membuat penjara di pikiranmu, membuat tembok-tembok di pikiranmu, sehingga kau nggak connect dengan firman Tuhan, yang terjadi adalah manusia mendengarkan roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Apa? Iblis-iblis, kuasa kegelapan yang membuat engkau jatuh di dalam dosa, terpisah dengan Tuhan. Memang engkau masih hidup, engkau masih segar, makan, beranak cucu banyak, iya kan? Kayaknya sehat, tetapi sesungguhnya di roh engkau mengalami yang namanya kematian rohani. Apa? Kematian rohani. Yaitu apa? Terpisahnya engkau dengan Bapa di surga. Dan itu adalah kondisi di mana seperti Adam dan Hawa ketika dia diusir dari Taman Eden, mereka harus berpeluh, mereka harus yang namanya kerja keras. Dan sebetulnya sejak dia terpisah dari Tuhan, iblis mengaum-ngaumkan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang terjadi pada orang-orang yang terus hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah, kondisi kehidupan yang di luar Tuhan mengakibatkan engkau berinteraksi dengan roh-roh jahat. Saya ulang, kondisi kehidupan ketika engkau tidak suka baca firman, engkau tidak menyukai firman, maka mengakibatkan engkau berinteraksi dengan roh-roh jahat. Dan itu membuat manusia menderita. Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang mencari mangsa, dia mengaum-ngaum, menyuarakan di telingamu, menyuarakan ketakutan, kekhawatiran, besok makan apa kamu? Besok kamu gimana keluargamu? Besok kamu gimana itu kamu nggak punya asuransi kesehatan? Kamu nggak punya uang untuk menyekolahkan anak-anakmu? Gimana itu? Iblis mengaum-ngaum, bersuara teriak-teriak di telinga anak-anak Tuhan yang tidak mau berfokus kepada firman dan menyebarkan yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Maka saya berkata bahwa kehidupan kita sesungguhnya adalah peperangan setiap hari. Ya, kehidupanmu, kehidupan saya itu adalah peperangan melawan diri saya sendiri terhadap pekerjaan iblis. Peperanganmu bukan melawan saudaramu, peperanganmu bukan melawan ayah ibumu, bukan melawan mertuamu, bukan melawan pemimpinmu, ya, peperanganmu adalah dengan dirimu sendiri, menghancurkan setiap tipuan iblis yang terus-menerus membangun tembok-tembok kebohongan supaya engkau tidak percaya kepada setiap perkataan Yesus, supaya engkau tidak percaya kepada setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab. Sampai di sini paham? Kalau paham kasih jempol dong. Biasa kan merespon ya setiap firman Tuhan. Karena kalau engkau punya respon terhadap firman Tuhan, artinya engkau sedang menyediakan tanah hati yang bersih. Kalau tanah hatimu batu-batu, setiap benih firman enggak akan bertumbuh di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Sehingga engkau dengar firman tidak ada perubahan. So, saya minta ketika engkau dengar firman, engkau antusias berkata, amin, yes, terjadilah atas hidupku ya. Amin. Oke. Sekali lagi, kondisi kehidupan di mana engkau keluar dari firman Tuhan, maka engkau sedang berinteraksi dengan pekerjaan roh-roh jahat. Dan pekerjaan roh-roh jahat itu, Alkitab berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya, dan sebetulnya kehidupan kita ini adalah peperangan kita sendiri setiap hari dengan kuasa kegelapan itu yang memblokir pikiran kita supaya tidak percaya kepada firman.
Tuhan berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Sekali lagi, perkataan-perkataan, Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi ketika engkau ingin terkoneksi dengan Bapamu yang adalah roh, ya toh, Tuhan itu roh toh, Bapamu roh, engkau pengen terkoneksi dengan surga yang adalah roh, engkau pengen terkoneksi dengan Bapamu di surga yang adalah roh, maka engkau harus mempercayai setiap firman Tuhan. Karena Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Roh dan hidup. Nah, waktu engkau tidak mempercayai firman Tuhan, tidak memakai firman Tuhan di pikiranmu, maka engkau tidak hidup di dalam roh, tetapi hidup di dalam daging. Dan akan mengalami yang disebut dengan kematian rohani. Sampai di sini paham? Kasih jempol. Paham ya? Yes. Nah, hari ini engkau tahu tipuan iblis yang sudah membelenggu hidupmu bertahun-tahun, kenapa aku mengalami seperti ini? Oh, ternyata ini peperanganku sendiri di pikiranku, di jiwaku. Aku memang sudah diselamatkan rohku, aku percaya Yesus, aku diselamatkan. Tetapi jiwaku ini masih dibelenggu, diblokir oleh iblis dengan apa? Menolak setiap firman Tuhan dan tidak mempercayai setiap Tuhan berbicara. Jadi hari ini engkau harus berperang melawan apa? Penjara-penjara di pikiranmu yang membuat engkau tidak terima firman. Oke? Supaya apa? Tuhan, hari ini aku menyerahkan pikiranku, Tuhan. Kau terangi dengan cahaya Injilmu sehingga aku percaya kepada setiap firman-Mu dan engkau berkata bahwa perkataan-perkataan yang kau katakan adalah roh dan hidup. Aku hidup di dalam roh dan aku hidup terhubung, terkoneksi dengan Bapakku di surga. Aku mulai hidup di dalam penyediaan Tuhan. Aku mulai hidup di dalam Taman Eden yang Tuhan sudah sediakan. Dan aku tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena takut, cemas, khawatir adalah produk neraka. You tidak boleh mengkonsumsi yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena itu bukan produk kerajaan surga. Produk kerajaan surga adalah engkau hidup di dalam sukacita, engkau hidup di dalam damai sejahtera, engkau berdamai dengan sesamamu, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan Bapamu di surga. Itu namanya damai sejahtera, ya. Kau buka di Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, biar itu menjadi pegangan dalam hidupmu. Bu, bagaimana saya melihat saya ini sedang terkoneksi dengan surga atau tidak adalah tiga hal tersebut. Roma 14 ayat 17. Semua yang di Zoom juga, engkau yang keluarga kerajaan surga yang ikut Zoom hari ini ya, bagaimana saya mengontrol diri saya, apakah saya ini masih terkoneksi dengan ruang tahta, dengan kerajaan surga adalah Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, bukan soal-soal yang kelihatan, bukan soal-soal jasmani. Kerajaan surga adalah bicara tentang apa? Tetapi hal kerajaan surga adalah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tiga hal ini harus ada di dalam hidupmu, di dalam batinmu, di dalam pikiranmu. Apa kebenaran? Engkau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua yang melanggar firman Tuhan, engkau sedang berjalan di dalam kesesatan. Engkau berjalan di dalam kegelapan. Jadi you mesti baca firman. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, engkau akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang engkau tidak akan jalan di dalam kesesatan. Ya, berjalan di dalam kebenaran. Yang nomor satu, perhatikan apakah saya hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, apakah saya hidup di dalam damai sejahtera setiap saat, setiap waktu.
Tadi sebelum acara Zoom ada teman yang berkata, Bu, kenapa ya waktu saya lagi sibuk-sibuknya bekerja di kantor, tiba-tiba rasa tidak sejahtera. Saya seperti ketakutan, kecemasan. Tapi saya tidak sedang melakukan dosa loh, Bu. Saya tidak sedang melakukan pelanggaran akan firman Tuhan. Oke, saya baik-baik saja. Tapi kenapa tiba-tiba saya kehilangan damai sejahtera, rasa cemas, takut? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Meskipun engkau tidak sedang melakukan dosa, tetapi ketika tiba-tiba kehilangan damai sejahtera, artinya iblis sedang meniupkan ketakutan. Iblis sedang meniupkan benih-benih dari neraka. Iblis sedang meniupkan kebohongan. Jadi apa yang harus dikerjakan waktu engkau mengalami seperti itu? Sapu bersih semua pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, semua iblis yang sedang menaburkan benih ketakutan, kekhawatiran, aku sapu bersih dari hidupku, dari pikiranku, dari hatiku. Begitu caranya, oke? Okay? Ya. Nah, damai sejahtera, engkau nggak ada konflik, kau berdamai dengan dirimu sendiri. Engkau berkata, ya, aku pernah melakukan kesalahan. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun dosaku merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau aku ini mengakui segala dosa dan pelanggaranku, maka Allah itu setia dan adil dan dia akan menghapus setiap dosa pelanggaranku. Firman berkata begitu. Jadi engkau harus berdamai dengan dirimu sendiri. Waktu iblis berkata, hei engkau terlalu berdosa, engkau tidak layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu omong kosong iblis dan engkau harus berkata, tutup mulutmu iblis, bahwa aku ini dikasihi, aku diterima oleh Bapakku, aku diampuni karena aku sudah mengakui dosa pelanggaranku. Aku sudah mengakui dosa pelanggaranku dan aku didamaikan dengan Bapakku di surga. Katakan amin. Jadi ketika iblis mengaum-ngaum menyebarkan dusta atas hidupmu, engkau tahu kebenaran firman. Makanya sangat penting untuk membaca firman. Karena pengetahuan akan firman akan memerdekakan hidupmu. Akan membuat engkau mengerti apa yang harus dikerjakan. Oke? Mengerti apa maunya Bapa atas hidupmu. Yang ketiga, tanda-tandanya engkau terhubung dengan kerajaan surga adalah ada sukacita di dalam hidupmu. Engkau nggak terus-terusan menangis, engkau nggak terus-terusan sedih kecewa, engkau nggak terus-terusan baper sebentar-sebentar, marah sebentar-sebentar, tersinggung sebentar-sebentar, perasaanmu galau, nggak jelas. No, engkau hidup dalam sukacita. Nah, sukacita itu terpancar di wajahmu. Sayangnya, saya nggak bisa ngelihat wajahmu satu persatu. Ya, kelihatan giginya, ketawa. Ya, paling tidak kan saya bisa ngelihat gigimu yang ketawa, gitu ya. Artinya ada sukacita. Tiga hal tersebut adalah menandakan bahwa engkau sedang terus terkoneksi dengan kerajaan surga. Kesadaran akan terkoneksi terus dengan kerajaan surga harus engkau miliki. Apa? Ya, ulang perkataan saya. Kesadaran akan kerajaan surga harus saya miliki. Saya harus memiliki hidup di dalam kebenaran. Saya harus memiliki damai sejahtera. Saya harus memiliki sukacita. Maka saya sedang terhubung dengan kerajaan surga. Bukan amin. Ya. Nah, yang kedua, tadi kan kondisi kehidupan di luar firman itu mengakibatkan engkau berinteraksi dengan kuasa kegelapan ya. Nah, yang kedua, akibat dari menolak firman, banyak orang berusaha menggantikan kemuliaan Tuhan dengan menutupi dirinya dengan hasil usahanya sendiri. Ya, akibat orang menolak firman, dia tidak sungguh-sungguh berfokus dengan firman, maka mereka menggantikan kemuliaan Tuhan itu dengan hasil tangannya sendiri. Misalnya gini, oh, itu
ngapain sih hidup harus suci-suci gitu kan, bener harus bener, mana ada sih manusia yang bener gitu kan, kok berkata begitu. Iblis itu mulai menyebarkan kebohongan dan dusta seperti itu. Mana ada, nggak ada orang tuh yang lurus-lurus, lah nggak apa-apa ngambil sedikit-sedikit, mencuri sedikit-sedikit. Itulah cara apa iblis untuk memberikan kemuliaan yang palsu. Jadi engkau sepertinya kelihatannya punya duit. Engkau sepertinya kelihatannya punya harta melimpah. Tetapi hasil dari kecurangan, hasil dari tipuan, hasil dari merampok, hasil dari jualan narkoba, hasil dari engkau melanggar setiap ketetapan firman. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh iblis, yaitu kemuliaan palsu. Seolah-olah engkau kaya, seolah-olah engkau hidupnya diberkati, tetapi engkau mengerjakan dengan kejahatan. Nah, Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi orang yang diberkati, akan menjadi orang yang kaya. Ya, harta yang cepat dikumpulkan itu akan berkurang dengan cepat. Misalnya sekarang hari-hari ini sedang rame itu ya investasi-investasi gitu ya. Engkau taruh duitmu. Kemudian nanti dalam waktu 1 bulan kamu akan mendapatkan hasil sekian juta gitu. Itu lebih banyak daripada engkau taruh di bank, ya kan? Investasi-investasi yang sebetulnya adalah investasi bohong atau investasi bodong. Kamu sedang uh, keluar dari firman, terus kemudian mencari kekayaan dengan cepat, karena engkau tidak percaya firman. Firman tadi dibaca di Matius 6 ayat 25-34 kan gini, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu nggak percaya. Dan mencoba mencari kekayaan di luar kerajaan surga. Firman sudah ngomong, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan kepadamu. Apa tuh semua ditambahkan kepadamu? Hal-hal yang dicari bangsa-bangsa itu loh, kekayaan, kelimpahan, semua kemudahan. Itu yang dicari bangsa-bangsa. Waktu engkau mencari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Itu seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, toh. Mereka hidup di dalam penyediaan dan kelimpahan yang dari Bapa di surga. Pun demikian dengan hidupmu. Waktu engkau mempercayai setiap kebenaran firman Tuhan, engkau tinggal di dalam penyediaan Tuhan. Ya. Dan tadi yang kedua, akibat engkau menolak firman, engkau berusaha menggantikan kemuliaan Tuhan dengan menutupi diri dengan hasil tanganmu sendiri. Ya. Dan itu adalah kemuliaan palsu yang disodorkan oleh iblis. Ujung-ujungnya apa? Ya kalau ketahuan mengambil korupsi ya ketahuan ya harus masuk lapas ya. Ketahuan engkau mencuri ya engkau harus masuk lapas. Ketahuan engkau berbohong ya engkau harus mengalami yang namanya eh, eh, keadilan Tuhan ya. Yang ketiga, akibat ketidaktaatan firman, manusia kehilangan hubungannya dengan Allah dan akibatnya itu tadi ketakutan, kecemasan, ujungnya mencari jalan keluar sendiri semakin jauh dari Tuhan. Ya. Dan Kejadian 3 ayat 8 sampai 10, Kejadian 3 ayat 8 sampai 10 enggak usah dibuka. Engkau engkau pasti hafal kejadian ketika Adam dan Hawa mulai jatuh di dalam dosa. Waktu Tuhan datang, mereka ketakutan, betul? Adam, Adam, di mana kamu? Mereka ketakutan. Oh Tuhan, aku di sini, aku takut melihat Engkau karena aku sedang melakukan dosa. Dosa, ketidaktaatan akan firman, mengakibatkan engkau kehilangan koneksi dengan Tuhan, dan akibat selanjutnya adalah hidupmu dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kesusahan demi kesusahan setiap hari. Ya. Dan Wahyu 21 ayat 8. Semuanya saya harap untuk membuka
Khusus untuk teman-teman yang di lapas. Wahyu 21 ayat 8. Oh, buka semuanya ya. Dan baca ini dan pegang ayat ini. Dan kalau masih ada hal-hal yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 8 ini, engkau segera bereskan ya. Engkau segera bereskan. Kalau engkau nggak bereskan, engkau tahu kebenarannya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Wahyu 21 ayat 8 dibaca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka semua akan mendapat bagian mereka yang dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Termasuk penakut. Ya toh? Itu enggak? Orang-orang yang takut, orang-orang yang cemas, itu sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Artinya engkau meremehkan setiap penyediaan Tuhan. Engkau meremehkan setiap firman Tuhan. Engkau menjadi orang-orang takut. Sebentar-sebentar takut. Sebentar-sebentar cemas. Sebentar-sebentar seperti orang depresi. Nah, firman berkata orang-orang seperti itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga, tetapi akan mendapatkan api. Ya, nah, ini bukan saya yang ngomong, tetapi firman Tuhan yang ngomong. Jadi mulai hari ini, engkau yang masih terus takut cemas dengan kesusahan, aku besok makan apa, aku besok bagaimana, engkau cemas dengan hidupmu sendiri, bertobat. Engkau memiliki masa depan yang ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana jika kita sudah terlanjur berjalan jauh dari kebenaran dan engkau sudah terlanjur kehilangan hubungan dengan Bapa, apa yang harus kita kerjakan? Nomor satu, ya, nomor satu, jangan berkeras dengan pola hidupmu yang dikuasai oleh roh-roh dunia. Jangan berkeras. Balik ke jalan Tuhan pada pijakan yang benar. Kemarin sore ketika saya berdoa untuk kalian semua yang di lapas perempuan, Tuhan memberikan penglihatan seperti ini. Kakimu itu berada di pijakan yang salah. Sehingga Tuhan sudah menyediakan yang namanya waskom atau pembasuhan atau mangkok besar, ember, ya, dipakai untuk membasuh kakimu, ya, supaya kakimu yang sudah terlanjur berada di pijakan yang salah, kakimu yang sudah terlanjur jalan-jalan di tempat yang salah, dibersihkan oleh Tuhan sendiri. Pembasuhan kaki atas hidupmu hari ini terjadi. Tuhan sedang menyediakan bejana pembasuhan atas hidupmu. Engkau pribadi lepas pribadi. Hari ini kakimu sedang dibasuh oleh Tuhan Yesus sendiri. Engkau sedang dibersihkan dari setiap pijakan yang salah, dari setiap jalan yang salah. Engkau sedang dibersihkan, engkau sedang ditahirkan, engkau sedang diampuni dan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin ya. Dan engkau adalah milik kesayangannya Bapa. Engkau adalah milik kesayangannya Bapa. Engkau adalah milik kesayangannya Bapa. Yesus sudah berkorban di atas kayu salib dan agenda Bapa adalah mengembalikan hubunganmu dengan Bapa di surga supaya terus terkoneksi dan hidup di dalam penyediaan Tuhan, hidup di dalam uh, kelimpahan yang memang Tuhan sudah sediakan. Jangan memakai pola dunia karena pola dunia berasal dari kuasa kegelapan. Ya, pakailah pola-pola prinsip-prinsip kehidupan yang dari kerajaan surga. Seperti di Matius 6 yang kita baca tadi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur jalan salah, ya, terpisah dengan Bapa? Yang pertama tadi, jangan berkeras dengan pola hidupmu yang dikuasai oleh roh jahat. Yang kedua, teruslah hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tiap firman Tuhan renungkan, tiap firman Tuhan ucapkan, tiap firman Tuhan buatlah itu jadi pola pikirmu. Amin. Ya.
Tiap firman Tuhan yang kau baca, tiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba Tuhan, tangkap itu, ucapkan, renungkan, dan hiduplah sesuai firman itu. Maka kamu akan kembali menikmati yang namanya Taman Eden atau surga, di walaupun di bumi, tapi engkau mengalami surga. 1 Korintus 2 ayat 9 sebagai ayat penutup hari ini. 1 Korintus 2 ayat 9, inilah Taman Eden yang Tuhan sudah sediakan atas anak-anak Tuhan. Taman Eden atau kehidupan yang mengalami open heaven ya, mengalami penyediaan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah. Bagi, hanya bagi, hanya bagi, hanya bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Dia. Apa ciri-cirinya orang mengasihi Dia? Firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 23, apabila engkau mengasihi aku, engkau melakukan firman-Ku. Ya toh? Ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam saya menjadi kemahnya Tuhan, maka saya hidup di bumi seperti di surga. Maka doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu tidak hanya doanya Tuhan, tetapi itu keinginan Tuhan. Dan kita yang mempercayai setiap firman Tuhan akan mengalami surga terbuka, akan mengalami hidup di bumi seperti di surga. Penyediaan dari Bapa di surga. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab apa? Hubunganmu dengan Bapamu kembali terkoneksi, tidak perlu susah payah, tidak perlu jualan narkoba. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Tinggallah di dalam janji-janjinya Tuhan. Engkau harus berperang melawan iblis yang membohongi di pikiranmu, yang membuat engkau tidak suka baca firman. Engkau harus perangi dirimu sendiri. Ya, peperanganmu bukan melawan saudaramu. Peperanganmu adalah melawan dirimu sendiri yang menolak setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk bertumbuh. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang menjamah engkau satu persatu, membersihkan hidupmu, dan hubunganmu dengan Bapa di surga mulai terkoneksi satu-satu. Terbukti dari hari ini sinyal terhubung lancar semuanya, yang nggak ada gangguan. Ini artinya benar bahwa engkau mulai terkoneksi dengan Bapamu. Terlihat dari koneksi internet hari ini lancar. Yore, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Yuk bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ada para malaikat Tuhan yang melayani engkau. Saya melihat banyak malaikat Tuhan di sekelilingmu yang akan melepaskan belenggu-belenggu di kakimu, yang akan melepaskan kuk yang ada di punggungmu, kuk yang ada di lehermu, dan itu kuk bukan dari Tuhan. Itu beban bukan dari Tuhan, akan dilepas hari ini. Engkau yang merasa bebanmu terlalu besar, kehidupanmu rasanya sangat susah. Hari ini kuk yang bukan dari Tuhan lepas dalam nama Yesus atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Semua beban yang bukan dari Tuhan, semua yang tipuan iblis yang mengatakan engkau menderita, engkau bebanmu terlalu berat, engkau sangat susah hidupmu. Hari ini aku cabut setiap perkataan iblis itu. Setiap beban yang bukan dari Tuhan lepas. Dan borgol-borgol di kakimu hari ini lepas di dalam nama Yesus. Engkau yang sudah jadi tawanan iblis, kakimu diborgol oleh iblis, hari ini borgol-borgol itu lepas, dan engkau bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau berjalan di dalam terang firman Tuhan. Engkau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai diterangi kakimu dengan firman Tuhan. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Pegang dadamu. Tuhan, hari ini berikan aku hati yang baru sesuai Yeskiel 36 ayat 26. Hati yang baru, hati yang bersih, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Hati yang pahit, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan kemarahan, dicabut digantikan dengan hati yang baru.
Dan kami mau Tuhan mengasihi Engkau. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, dan jadikan tubuhku ini kemah-Mu Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku boleh mengalami terkoneksi kembali dengan ruang tata, mengalami kebaikan-Mu, mengalami Taman Eden yang memang sudah Tuhan sediakan atas hidupku. Terjadilah atasku di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, malaikat Tuhan bertepuk tangan. Malaikat Tuhan menari-nari. Malaikat Tuhan, aku melihat malaikat Tuhan sedang membersihkan hidupmu. Dan kakimu sedang dibasuh oleh Tuhan sendiri. Oh, dibersihkan kakimu. Ya, ada bejana-bejana pembersihan. Ada bejana-bejana yang membersihkan kakimu dari langkah-langkahmu yang salah. Engkau diampuni anakku. Engkau diampuni. Engkau diampuni. Engkau diterima sebagai miliknya yang sangat berharga. Dan engkau keluar dari lapas akan menjadi terang dan garam, akan membawa firman Tuhan, akan menjadi duta-duta kerajaan surga. Terjadilah atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, arahkan matamu kepada Bapa di surga, terima berkat. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bulan depan ya, teman-teman yang di lapas. Oke, God bless semuanya. Terima kasih buat teman-teman KKS yang sudah gabung di Zoom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke.